Kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ya Bapa, untuk kasih-Mu Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan. Kau yang memakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau datang kepada Tuhan.
berselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah pekerjaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang memegang kendali dan segala situasi keadaan di muka bumi ini. Kami percaya bahwa tidak ada satupun yang lebih besar dari kuasa-Mu. Itu sebabnya ketika Engkau berjanji bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam, Engkau menerima kami dan Engkau tidak sekali-kali tidak akan menolak kami. Kami percaya kami mendapatkan dan kami memiliki segala sesuatu yang kami butuhkan di muka bumi ini. Itu sebabnya kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang tidak terselami itu. Kami mau belajar dari Tuhan yang jauh pikirannya daripada pikiran kami. Tolong kami Tuhan untuk kami mengerti. Tolong kami untuk belajar. Tolong kami untuk supaya firman Tuhan ini menguatkan kami. Tidak berlalu begitu saja dan mengubahkan kehidupan kami. Berkati kami semuanya, memberkati pemberitaan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi dari awal sampai akhirnya kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, senang sekali kembali saya bisa berada di tempat ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala dan tim penggembalaan di tempat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya tidak akan berpanjang lebar. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar mengenai satu tema firman Tuhan yang saya beri judul Cara Tuhan yang Ajaib. Cara Tuhan yang Ajaib. Bapak Ibu, kita perlu mengerti dalam hidup ini ada kalanya kita takut menghadapi hari esok. Betul ya? Siapa di sini yang gak pernah rasa takut menghadapi hari esok? Ya, tentunya kita pernah menghadapi rasa takut dalam kehidupan ini. Apalagi ketika Tuhan izinkan masa-masa yang tidak menentu, situasi yang tidak bisa diprediksi, itu seringkali membuat kita merasa takut. Nah, sebetulnya kalau kita mengerti tentang bagaimana cara Tuhan bekerja, itu akan menolong kita untuk kita lebih kuat, lebih beriman, tidak hilang pengharapan, tidak kecewa dan gak putus asa dalam situasi keadaan apapun. Nah, ini yang ingin saya tekankan dan ingin saya sampaikan. Saya berharap melalui pelajaran hari ini ketika kita menyadari ternyata Tuhan saya ini cara kerjanya ajaib. Nah, itu menolong kita ketika kita nggak mengerti situasinya, kita akan tetap tenang. Nggak apa-apa, saya tahu Tuhan saya ini ajaib. Begitu ya. Kita baca dulu ayat yang pertama Bapak Ibu. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seringkali ayat ini berhenti sampai di situ ya kita baca. Tetapi dikatakan bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Artinya Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya tidak berhenti di situ. Tuhan bahkan memberikan kekekalan dalam hati kita. Artinya kita diberikan kekekalan untuk wondering, what's next? Untuk bertanya-tanya apa selanjutnya? Untuk memikirkan apa hari esok seperti apa? Masa depan itu seperti apa? Setelah kematian seperti apa? Nah, ini pemikiran yang lahir ketika Tuhan menaruh kekekalan dalam hati kita. Yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain Bapak Ibu. Mereka gak mikir setelah mati apa, masa depan seperti apa, bulan depan seperti apa. Tapi kita iya memikirkan itu. Karena Tuhan menaruh kekekalan. Nah, tetapi catatannya di sini. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ini membawa komplikasi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita diberi kekekalan, tapi kita nggak bisa menyelami kekekalan itu.
kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Kedalaman, kedahsyatan pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir itu tersembunyi dari kita. Itu sebabnya kita butuh iman. Kita perlu beriman, membangun iman kita. Sekalipun saya tidak mengerti, saya percaya. Sekalipun saya belum melihat, saya percaya. Sekalipun semuanya seolah-olah di luar kendali, saya percaya, beriman bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Itu sebabnya kekekalan di dalam kacamata iman itu membuat kita tetap tenang dalam segala keadaan. Jadi Tuhan bekerja dengan cara yang tidak terselami pikiran manusia. Nah, sekalipun cara Tuhan itu tidak terselami, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu kisah, dan saya berdoa supaya kisah ini menguatkan iman kita, menolong kita untuk melihat kemungkinan cara-cara yang ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam situasi kita setiap hari. Nah, Tuhan itu bekerja dalam banyak layers. Saya katakan seperti itu ya, layers. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu di sini dan saudara-saudara semua anak-anak muda di sini yang suka nonton drakor, nah tentunya mereka itu mengemas kisah drakor itu sedemikian hebat Bapak Ibu ya. Penulis atau pengarang ceritanya ini sangat-sangat jenius, sehingga ada kalanya ketika kita diperhadapkan pada layers yang satu atau kisah yang satu, misalnya tentang suami istri kah, atau pemuda dan pemudi yang sedang bekerja bersama atau pacaran, kemudian ada layers yang lain di mana seolah-olah kameranya itu berpindah kepada satu kisah yang lain yang tidak ada hubungannya, seolah-olah ceritanya berbeda. Kemudian kameranya berpindah lagi ke area yang lain, di tempat yang berbeda, orang yang berbeda, bahkan mungkin di negara yang berbeda, mengisahkan kisah yang lain dan tidak ada hubungannya. Tetapi kehebatan penulis ceritanya adalah pada titik tertentu kita melihat ternyata kisah-kisah dan layers ini saling mempengaruhi, saling berkaitan, dan pada akhirnya bertemu pada satu titik. Betul ya? Kita saling melihat kehebatan penulis cerita yang berhasil membuat kita terpukau. Nah, Tuhan kita itu jauh melebihi penulis cerita itu Bapak Ibu. Dan kita akan lihat kisahnya di sini. Saya akan tunjukkan layers yang pertama. Kisah yang pertama. Kisah ini Bapak Ibu akan bisa baca di dalam 2 Raja-Raja 6 sampai yang ke-7. Tapi saya nggak akan bacakan semuanya. Saya akan ceritakan supaya kita bisa melihat bagaimana layers demi layers Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, di mana semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Kisah yang pertama ini tentang Elisa dan tentara Aram. Nah, satu kali dalam kisah ini, orang Israel dan Aram itu sedang berperang Bapak Ibu. Nah, Raja Aram ini penasaran, setiap kali mereka berusaha melakukan serangan, selalu berhasil dikalahkan. Tiap kali ada taktik yang baru dikeluarkan, mereka selalu ada yang menghalangi atau strateginya ini diketahui begitu. Jadi kok bisa ini ya? Sampai akhirnya Raja Aram ini berpikir, jangan-jangan ada pengkhianat ini di dalam kerajaanku ini. Siapa jenderal yang berkhianat? Semua strateginya itu seolah-olah ada yang tahu begitu. Nah, ternyata setelah diselidiki, ada nabi di bangsa Israel yang ternyata Tuhan berikan semua strategi tersebut, dan itu diinfokan kepada orang Israel, yaitu Nabi Elisa. Nabi Elisa ini seolah-olah tahu semua strategi Raja Aram, sehingga mereka selalu satu langkah di depan. Nah, setelah mengetahui hal ini, Raja Aram bertekad, kita tangkap, kita binasakan itu Elisa, kita kepung kotanya, nggak mungkin dia lolos. Nah, kemudian dikepunglah satu kota hanya untuk menangkap Elisa. Nah, kemudian Tuhan bekerja di sana Bapak Ibu. Singkat cerita saya katakan, Tuhan membutakan pasukan yang mengelilingi kota. Seluruh pasukannya itu buta. Dan kemudian Elisa dan bujangnya itu bisa keluar dengan sangat nyaman, keluar dari kota dan kepungan tersebut. Tetapi Elisa punya rencana yang berbeda. Dia katakan kepada pasukan yang buta itu, bukan sini tempatnya, ini bukan kotanya, kamu ikut saya, nanti tak tunjukkan di mana orang yang kamu cari.
Akhirnya orang-orang yang buta ini, pasukan yang buta ini ikut Elisa. Dan dibawalah mereka ke tengah Samaria, di mana orang Israel ada di sana semuanya. Wah, ini Raja Israel dari jauh lihat. Wah, ini rencana Tuhan. Elisa membawa seluruh pasukan Aram untuk ke tangannya. Wah, kemudian Raja Israel ngomong, ini harus saya apakan? Tentara-tentara ini, apakah harus saya bunuh semuanya? Nah, ternyata Elisa mengatakan, masa kamu mau bunuh pasukan-pasukan ini? Masa kamu gak kasihan? Nah, jadi saya melihat Elisa ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Berkati orang yang membenci kamu. Nah, Elisa mengatakan, masa kamu mau bunuh mereka dengan pedang dan tombak? Masa kamu seperti itu? Kasih mereka makan sampai kenyang. Setelah mereka makan kenyang, biarlah mereka pulang ke keluarganya masing-masing. Nah, ini tindakan yang sangat luar biasa. Akhirnya Raja Israel taat apa yang dikatakan Elisa. Diadakanlah perjamuan makan yang sangat besar, memberi makan semua prajurit ini. Pada akhirnya setelah mereka kenyang, mereka pulang. Mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan dikatakan terjadilah kedamaian di antara Aram dan Israel untuk sementara waktu. Nah, tetapi kalau kita melihat di ayat yang ke-24, pasal yang ke-6 kalau Bapak Ibu baca nanti, entah kenapa mungkin Raja Ben-Hadad itu, Raja Aram itu mungkin lagi gak enak hati, mungkin lagi bete mungkin ya. Tiba-tiba dikatakan dia mengambil keputusan untuk menyerang Israel. Kemudian dikumpulkanlah pasukan yang sangat besar, dia serang Israel yang ada di Samaria, dan dia gak main-main, dia kepung kotanya. Nah, pada waktu itu, kota itu punya pertahanan itu benteng, Bapak Ibu ya. Kita ingat tembok Yeriko dan sebagainya. Jadi ada benteng yang menjadi pertahanan kota. Nah, Raja Ben-Hadad ini, Raja Aram ini mengirimkan tentara yang sangat besar untuk mengelilingi tembok ini. Dikelilingi sampai pada titik tertentu mereka tidak bisa keluar dan tidak ada yang bisa masuk. Nah, ini membawa masalah, betul ya? Membawa masalah. Karena Raja Israel harus ambil keputusan. Nah, di sini kita melihat pelajaran yang pertama, Raja Israel itu raja yang ragu-ragu ambil keputusan dalam hal ini. Seharusnya dia ambil keputusan. Apakah dia akan keluar menyerang, ataukah dia menyerah, ataukah dia bertemu untuk menjalin satu kesepakatan. Tetapi tidak dilakukan, Bapak Ibu. Raja Israel ragu-ragu dan indecisive, tidak mengambil keputusan. Dan penulis di Amerika, John Asbury, mengatakan things can harden meaningfully in the moment of indecision. Ketika kita tidak mengambil keputusan, maka keadaan kita akan berubah menjadi sangat-sangat sulit dengan secara signifikan. Jadi hari ini pelajarannya, kita harus ambil keputusan dalam hidup ini. Sekalipun ada kalanya kita diperhadapkan pada keputusan yang sulit, keputusan yang tidak mudah. Tetapi keputusan apa saja itu jauh lebih baik daripada tidak ada keputusan sama sekali. Nah, Tuhan bekerja di dalam keputusan-keputusan yang salah yang kita ambil. Dan kita tahu bahwa dalam rangkaian keputusan yang salah itu Tuhan akan bisa menggunakannya untuk sesuatu yang baik. Tetapi semua diawali dengan ambil keputusan. Ambil keputusan. Saya kenal seorang ibu yang mengalami sakit di rahangnya, tetapi dia takut untuk periksa, Bapak Ibu. Saking takutnya diperiksa, dia sengaja tahan sakitnya sampai bertahun-tahun. Nah, ini dia harusnya tidak perlu derita kalau dia berani mengambil keputusan dan mengambil langkah. Tetapi keraguan-raguannya, ketakutannya ini membuat dia harus bersahabat dengan rasa sakit setiap hari. Nah, Bapak Ibu, saya katakan ada kalanya kalau kita mengambil keputusan, kita akan ambil keputusan yang salah. Tetapi itu jauh lebih baik ketika kita ambil keputusan yang salah, ketika kita bertanya kepada Tuhan dan kita lakukan sebisa kita, keputusan itu tidak selalu benar, tapi Tuhan akan menolong kita untuk menjadikan keputusan itu sebagai kebaikan di kemudian hari. Nah, keputusan yang salah ini
diambil oleh Raja Israel dengan ragu-ragu dan tidak berbuat apa-apa, ini berakibat kelaparan yang sangat dahsyat. Jadi tidak ada orang yang bisa keluar, nggak ada orang yang bisa masuk, tentunya pada akhirnya terjadi kelaparan. Dan ini yang terjadi pada waktu itu, kelaparannya sangat dahsyat. Makanan yang ada di dalam lama-kelamaan pasti habis. Karena tidak ada yang bisa keluar, nggak ada yang bisa masuk. Nggak ada yang bisa beli makanan di luar pun nggak bisa masuk dijual ke dalam. Jadi terjadi kelaparan yang sangat dahsyat. Dan kelaparannya ini saking hebatnya, dicatat kepala keledai itu harganya 80 shikal perak. 80 shikal perak itu berapa? Nah ini pertanyaan kita ya. Kalau kita mengacu kepada perjanjian lama di kitab Ulangan, harga seorang budak itu 30 shikal perak. Jadi kalau kita mau beli budak pada waktu itu, 30 shikal perak. Nah ini kepala keledai dijual 80 shikal perak. Jadi artinya sangat mahal sekali. Bapak Ibu, keledai itu binatang yang tidak kosher atau tidak boleh dimakan oleh orang Israel. Itu haram. Tetapi bukan hanya keledai itu dimakan, kepalanya pun dijual dengan harga yang sangat mahal sekali. Nah ini prinsip ekonomi ya. Kalau permintaan lebih tinggi daripada barang, tentunya harganya gila-gilaan. Dan ini yang terjadi. Dan bukan cuma itu, tai ayam, Bapak Ibu nggak salah baca di sini, 1/4 cup tai ayam itu kurang lebih 50 gram. Nggak banyak ya. Itu harganya 5 shikal perak. Luar biasa resesinya pada waktu itu. Bapak Ibu bisa bayangkan masanya sangat sulit. Betul-betul sangat sulit. Nah, ini yang pertama. Karena raja yang tidak mau ambil keputusan, kelaparan yang sangat besar terjadi, bahkan yang haram pun sudah dihalalkan. Semua mahal, tetap ada yang mau beli. Bahkan sekalipun itu melanggar hukum yang berlaku. Bukan hanya itu, dicatat dalam ayat yang ke-28 dan 29, kelaparan ini membuat tragedi yang sangat-sangat menyedihkan. Ada 2 ibu yang saking laparnya ini ya, Bapak Ibu bisa membayangkan saking laparnya 2 ibu ini punya perjanjian. Ini kita kan saking kelaparan ini ya. Gimana kalau kita makan anakmu laki-laki hari ini, nanti gantian. Kalau makanannya sudah habis, anakku yang gantian dimasak. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana situasi kelaparannya sampai ibu itu tega makan anaknya. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu. Dia makan anak dari ibu yang pertama ini, direbus kata firman Tuhan. Kemudian ibu ini datang kepada Raja Israel dan kemudian mengeluh. Karena ternyata ibu yang satunya tidak menepati janji. Ya kurang lebih ngomongnya, ibu yang satunya itu sudah makan anak saya sama-sama, tetapi tidak menepati janjinya. Harusnya anaknya yang ganti dimakan, tetapi tidak dilakukan. Tolong saya. Sangat menyedihkan Bapak Ibu. Dan saya membaca satu penafsiran yang saya suka, saya percaya penafsiran ini. Penafsir ini mengatakan, ibu yang satunya itu bukan tidak memasak anaknya. Situasinya sangat-sangat sulit. Ibu tersebut akhirnya memutuskan dia harus memasak anaknya. Tetapi dia nggak bagi kepada ibu yang satunya. Dia makan sendiri. Karena sangat sulit. Ini situasi yang menyedihkan Bapak Ibu. Kelaparan yang hebat karena raja yang tidak mau ambil keputusan. Nah, di tengah kelaparan yang hebat ini, Tuhan bernubuat melalui Nabi Elisa di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini, Elisa bernubuat, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshikal dan 2 sukat jelai akan berharga seshikal di pintu gerbang Samaria. Nah seolah-olah kalau kita melihat, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sekarang ini situasinya sangat sulit. Bagaimana mungkin kamu bisa ngomong, besok kira-kira jam sekarang ini, gandum, tepung yang terbaik, harganya hanya sesikal, sangat murah sekali. Dan kemudian makanan yang terbaik itu sangat-sangat murah sekali.
Dan perwira raja ketika mendengar hal tersebut, di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat yang kedua, dia mengatakan seperti ini. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah. Kemudian jawab Elisa, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nggak mungkin. Bagaimana caranya situasi yang sangat sulit berubah menjadi sangat mudah hanya dalam waktu 24 jam. Secara logika, apa yang dikatakan oleh perwira ini masuk akal. Kita di sini yang bisnismen terutama ya, ketika mendengar seperti itu pasti kita berpikir, nggak mungkin. Di luar itu ada tentara yang mengepung dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Situasi sangat sulit sekali. Besok sesuatu akan berubah. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, tetapi kita melihat cara Tuhan yang ajaib bekerja dalam masa itu dan Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Nah, sebelum kita masuk kisah yang kedua, saya ingin memberikan beberapa pelajaran. Dalam menghadapi masa sukar, kita bisa meresponinya dengan berbagai macam cara. Yang pertama, kita bisa meresponinya seperti Raja Israel. Kita tidak mengambil keputusan dan menyalahkan orang lain. Raja Israel, kalau Bapak Ibu membaca, dia mengatakan dia menyalahkan Elisa. Semua ini gara-gara Elisa. Kalau bukan gara-gara Elisa, tidak mungkin ini semuanya terjadi. Raja Israel menyalahkan Elisa. Bahkan di dalam pasal 6 ayat yang ke-33, Raja Elisa berkata, selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepada Elisa, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap lagi kepada Tuhan? Nah, seringkali berapa banyak kita ketika kita menghadapi masa-masa sukar, kita merespon seperti Raja Israel ini. Kita menyalahkan orang lain. Ini gara-gara kamu. Kalau bukan gara-gara kamu, nggak mungkin ini semuanya terjadi. Kita sekarang terpuruk gara-gara kamu. Kita menyalahkan orang lain. Dan bahkan kita menyalahkan Tuhan. Tuhan yang bikin ini semuanya. Ngapain saya berdoa kepada Tuhan? Tuhan yang bikin ini semuanya. Ngapain saya berharap kepada Tuhan lagi? Dia yang membuat segala kekacauan ini. Kita meresponi seperti Raja Israel. Yang kedua, kita meresponi masa sukar itu seperti 2 orang ibu ini. 2 orang ibu ini saya gambarkan ketika kita meresponinya dengan kekuatan kita. Kita nggak datang kepada Tuhan, kita nggak berdoa dan berharap kepada Tuhan, tapi kita berusaha untuk menyelesaikan semuanya sendiri dengan kekuatan kita. Kita coba cari pertolongan kepada manusia, kita coba telepon bank, gesek kartu kredit, kita cari pertolongan kepada teman kita cari relasi kita. Pada akhirnya, nggak apa-apa, kita masih ada yang bisa dijual, kita jual segala sesuatu, kita jual sampai semuanya habis, Bapak Ibu. Dan ketika semuanya habis, kita nggak peduli lagi norma, kita nggak peduli lagi aturan, kita nggak peduli lagi hukum Tuhan, kita bahkan nggak peduli lagi anak kita. Seperti yang ibu lakukan ini. Ini menunjukkan kekuatan manusia. Ketika manusia meresponi dengan kekuatannya sendiri, saya mau katakan sampai di mana Bapak Ibu kuat? Nggak kuat kita. Ada kalanya Tuhan izinkan, kita harus habis-habisan. Kalau kita andalkan kekuatan kita. Tuhan izinkan kita hancur-hancuran Bapak Ibu. Kalau kita andalkan kekuatan kita. Seperti ibu ini sudah. Kita udah buang semua nilai-nilai. Kalau kita tetap andalkan kekuatan kita. Kemudian kita meresponi seperti perwira raja. Firman Tuhan datang, dinyatakan, janji Tuhan diberitakan, firman Tuhan disampaikan. Tapi kita pakai logika kita. Kita bilang, gak mungkin segampang itu. Gak mungkin hanya dengan beriman semuanya akan beres. Gak mungkin hanya dengan percaya Tuhan bisa bikin semuanya itu. Sekalipun Tuhan itu pencipta alam semesta, Dia yang membuat tingkap di langit. Masakan mungkin itu terjadi? Kita lebih gampang gak percaya ketika firman Tuhan disampaikan. Kita meresponi dengan logika akal kita. Dan kita tidak percaya bahwa Tuhan bisa mengubah situasi kita. Kemudian kameranya pindah.
Kameranya pindah kepada adegan yang kedua. Saya ajak kita untuk melihat adegan yang kedua, yaitu tentang 4 orang kusta. Nah, kisah ini ada di kota yang sama, ada di timeline yang sama, ada di wilayah yang sama, tentang 4 orang kusta. 4 orang kusta ini, Bapak Ibu tahu ya, orang kusta itu kan najis. Mereka tidak boleh kumpul sama orang-orang yang lain. Sehingga mereka harus ada ditempatkan di tempat tersendiri, dan ini mereka ada di pinggir kota. 4 orang kusta ini mikir seperti ini. Kita ini masanya sulit sekali. Kita udah kelaparan, kita nggak boleh ketemu sama keluarga, kita nggak boleh bekerja, dan kita dari mana kita akan dapat makan? Kemudian satu orang mungkin dia punya ide. Wah, kalau begini terus, kita harus bikin sesuatu, harus ambil keputusan. Kemudian dia dapat ide. Gimana kalau kita keluar saja? Kita keluar, kita temui pasukan Aram. Kita temui pasukan Aram, kalau seandainya mereka kasihan sama kita, dia kasih mereka kita dikasih makan, maka kita akan hidup. Tapi kalau mereka bunuh kita, ya udah, nggak apa-apa. Pada akhirnya toh kita juga pasti mati. Kita diam di sini, nggak makan, pasti mati. Lebih baik kita bikin sesuatu. Kita berusaha. Kita pergi ke pasukan Aram, siapa tahu mereka kasihan sama kita. Nah, ternyata Tuhan itu memakai dan bekerja dalam the power of kepepet. Ini kan mereka kan kepepet Bapak Ibu ya. 4 orang kusta ini di depan pintu gerbang, dia berkata, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ayo bikin sesuatu. Ngapain nunggu mati? Ini the power of kepepet. Jadi akhirnya mereka memutuskan, oke, kita pergi keluar, ambil resiko. Mati ya sudah, toh pada akhirnya kita juga akan mati kalau kita nunggu di sini. Nah, ini adegan yang kedua, di mana kameranya pindah ke adegan yang kedua. Gak ada hubungannya dengan peristiwa raja, ibu, dan lain sebagainya tadi. Nah, sekarang kita masuk ke peristiwa yang ketiga. Ada peristiwa yang ketiga, di mana kameranya pindah lagi ke adegan yang lain yang seolah-olah gak ada hubungannya. Yaitu Tuhan dan tentara Aram. Ini kisahnya kita bisa lihat dalam 2 Raja-Raja 7 pasal yang ayat yang ke-6. Dikatakan di sini, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Nah, dalam kisah yang lain ini, di tengah pasukan Aram yang mengepung orang Israel di Samaria, Tuhan itu mendatangkan satu bunyi yang sangat dahsyat. Nah, ini bunyi dari mana datangnya? Mujizat Tuhan. Mereka tidak tahu, mereka nggak dengar bunyinya, tetapi pasukan Aram bukan cuma 1, bukan cuma 2, bukan cuma 3, tetapi banyak dari pasukan tersebut mendengar suara yang sangat besar. Ini mujizat Tuhan. Tuhan bekerja mendatangkan mujizat sehingga membuat pasukan Aram ini melihat, wah, kita lagi diserang ini. Orang Israel mengutus dan membayar raja-raja yang sangat besar, pasukan yang sangat besar untuk menyerang kita. Pada akhirnya mereka ketakutan, kalang kabut, dan mereka memutuskan, ayo kita lari sebelum kita mati. Akhirnya mereka lari tunggang langgang, menyelamatkan diri mereka, sampai mereka lupa pakaian mereka lupa emas mereka, perak mereka, makanan mereka, kuda ternak mereka, semuanya ditinggal saking ketakutannya. Ini siapa yang bisa buat? Tuhan yang bisa buat. Raja Israel tidak tahu hal tersebut. Orang kusta tidak tahu hal tersebut. Ibu yang makan anaknya tidak tahu hal tersebut. Perwira yang tidak percaya nubuatannya tidak tahu hal tersebut. Tuhan sedang kerjakan. Nah, ini ending ceritanya sangat indah Bapak Ibu. Kisah yang keempat ini nubuatannya digenapi. Orang kusta ini keluar dari power of kepepetnya ini. Dia datang menuju pasukan Aram. Betapa terkejutnya di waktu dan timing yang tepat. Ketika pasukan Aram sudah tidak ada semuanya. Dia melihat,
kemahnya kosong. Loh, mana pasukan Aram? Tidak ada. Yang tersisa makanan yang sangat banyak, harta benda yang sangat banyak, pakaian yang sangat banyak. Akhirnya mereka makan, minum sampai kenyang. Makan, minum sampai kenyang. Tetapi di sini kita melihat ketika Tuhan memberkati mereka, sama seperti ketika nanti Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu tidak boleh egois. Tuhan memberkati kita dengan satu tujuan, untuk kita jadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Orang kusta ini bisa saja berpikir, mereka ini kurang ajar sama kita. Kita ini mentang-mentang orang kusta, kita dibiarkan gak boleh ketemu keluarga, gak bisa kerja, sampai susah seperti ini. Ngapain kita tolong mereka? Kita manfaatkan aja ini semuanya untuk kita. Kita nikmati supaya kita bisa bahagia dalam hidup ini. Mereka bisa berpikir seperti itu. Tetapi Alkitab berkata, kalau Bapak Ibu lihat kisahnya, mereka ingat, kita gak boleh seperti ini. Ada banyak penduduk di kota yang kelaparan. Kita harus beritahukan berita baik ini kepada mereka, supaya mereka pun bisa mendapatkan makanan. Mereka datang ke kota, mereka infokan, tentara Aram sudah nggak ada, kosong semuanya, dan banyak sekali makanan dan harta di sana. Akhirnya raja mendengar hal tersebut, mengutus pasukannya untuk melihat. Dan setelah pasukannya melihat, dan kemudian pasukannya ini kembali, dan kemudian melaporkan apa yang terjadi. Dan terjadilah nubuat yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 18 sampai yang ke-20. Dikatakan, dan terjadi juga yang dikatakan abdi itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Sayangnya perwira yang tidak percaya itu, dia sedang ditugaskan di pintu gerbang kota. Dan dikatakan ayat 20, demikianlah terjadi kepada orang itu, yaitu perwira, rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Seperti yang dinubuatkan, engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menikmatinya. Bapak Ibu, apa yang kita lihat dari kisah ini, Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Kita nggak mengerti, kita nggak bisa menyelami. Orang kusta ini tidak mengerti bahwa Tuhan akan dan sudah mengerjakan pekerjaannya yang ajaib. Raja, rakyat nggak mengerti bahwa Tuhan mengerjakan sesuatu layers demi layers, adegan demi adegan, kisah demi kisah di balik kehidupan, dan itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Dia. Hari ini Bapak Ibu, ketika kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, ketika kita nggak mengerti apa yang akan kita hadapi esok hari, percayalah Tuhan sedang bekerja dengan layers demi layers yang tidak akan bisa kita mengerti. Tuhan sedang bekerja dalam hidup anak-anak kita, yang kita nggak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Tuhan sedang bekerja kepada diri customer-customer kita, di mana kita nggak tahu cara Tuhan bekerja di sana. Tuhan bekerja dalam hati suami kita, istri kita, yang kita nggak mengerti kedalamannya. Tetapi kita tahu Tuhan sedang bekerja. Layers demi layers. Ada adegan demi adegan. Kisah demi kisah. Di mana kita nggak mengerti. Tetapi kita bisa percaya Tuhan sedang bekerja. Dan pada akhirnya nanti, Tuhan akan merangkai kisah-kisah tersebut untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang yang berharap kepadanya. Jadi kalau kita melihat cara Tuhan yang ajaib bekerja, mari kita beriman, tetap tenang, percaya. Sekalipun kita nggak mengerti, saya tahu Tuhan, Engkau sedang bekerja. Kita berdoa untuk anak-anak kita mungkin ya. Tuhan, anak-anak saya ini Tuhan, saya nggak tahu sudah seperti apa. Tapi Bapak Ibu setelah melihat kisah ini, mari kita punya imajinasi yang berbeda. Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan anak-anak kita, lewat teman-temannya, lewat situasi di pekerjaannya, lewat situasi di tempat kuliahnya, di tempat sekolahnya, lewat apa yang dia tonton, lewat apa yang dia baca,
lewat pengalaman hidupnya yang kita tidak mungkin tahu kedalamannya. Tapi Tuhan bekerja. Tuhan mengatur semuanya. Tuhan bisa bekerja lewat the power of kepepet. Tuhan bisa bekerja lewat mujizat yang ajaib. Yang kita tidak bisa mengerti. Tetapi Tuhan sedang bekerja. Kita bekerja dan kita berdoa untuk pekerjaan kita. Tuhan, saya ini udah berusaha sekuat tenaga. Tuhan, bagaimana caranya Tuhan bisa kirimkan orderan masuk, customer-customer yang baru. Bapak Ibu, percaya Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja. Ketika ada orang datang ke tempat Bapak Ibu, siapa yang menggerakkan mereka? Tuhan bekerja. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Jadi ketika kita punya imajinasi bahwa Tuhan sedang bekerja dalam segala sesuatu, kita lebih tenang dalam hidup ini. Kita menghadapi hidup ini dengan satu kedamaian. Sekalipun saya nggak mengerti Tuhan, saya akan tetap percaya. Ampuni saya kalau selama ini saya merespon seperti dua ibu itu. Dengan kekuatan saya. Saya berjuang tanpa iman. Saya berjuang tanpa petunjuk firman. Hari ini saya mau bertobat Tuhan. Saya mau berjuang dengan petunjuk firman. Saya mau berjuang dengan tuntunan Tuhan. Tolong saya. Ampuni saya Tuhan kalau saya selama ini merespon masalah saya seperti perwira itu. Yang ketika firman Tuhan sudah memberitahu kepada saya nggak percaya. Saya rasanya berpikir nggak mungkin itu semuanya terjadi. Nah, saya berdoa pagi hari ini, Bapak Ibu tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan kita bekerja dengan cara yang ajaib. Kesimpulannya adalah dalam segala situasi dan keadaan, percayalah Tuhan sedang bekerja. Dengan caranya yang ajaib, yang tidak terselami pikiran kita. Marilah kita merespon dengan benar. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ambil keputusan untuk percaya bahwa sekalipun tidak dimengerti, semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya ajak kita sejenak untuk datang ke hadirat Tuhan. Saya undang pemain musik dan singers untuk bisa mempersiapkan diri. Tuhan, kami sungguh percaya pagi hari ini diteguhkan kembali. Ada kalanya kami tidak mengerti situasi yang sedang terjadi, tetapi pelajaran hari ini menunjukkan kepada kami bahwa Engkau sungguh bekerja di tengah situasi bahkan yang paling sulit sekalipun dengan cara-cara yang tidak mungkin kami mengerti dan kami selami. Sehebat-hebatnya dan sepinter-pinternya kami, sedemikian banyaknya pengalaman dan asam garam yang kami miliki di tengah dunia ini, kami tidak punya kapasitas untuk mengerti pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya kami mau beriman. Itu sebabnya kami membutuhkan iman, yaitu percaya sekalipun belum melihat, percaya sekalipun kami tidak mengerti, bahwa Tuhan sedang bekerja. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Dalam skala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan.
antara Bapak Ibu yang berpikir selama ini, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Bapak Ibu mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan itu sungguh-sungguh baik dan peduli? Kenapa Tuhan izinkan ini semuanya terjadi? Pagi hari ini percayalah, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup. Mungkin itu sakit penyakit yang Tuhan izinkan datang. Kita bertanya, Tuhan, kenapa kok saya sakit seperti ini? Tapi ketahuilah, Tuhan punya maksud yang indah di balik semuanya itu. Kita bertanya-tanya dan bergumul. Ada di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kapan waktunya Tuhan? Saya bisa melihat keluarga saya dipulihkan. Percayalah pagi hari ini, sekalipun engkau tidak mengerti, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan mau kita percaya. Tuhan mau kita tetap tenang bersama dengan Dia. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami boleh dikuatkan, kami boleh bertahan dalam iman menghadapi setiap situasi, karena Engkau sedang bekerja di balik setiap kisah dalam hidup manusia. Engkau sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kami, karena semuanya Tuhan rencanakan dengan sangat indah. Tanamkan firman-Mu ini dalam hati kami, Tuhan, biar firman-Mu ini tidak lalu begitu saja, dan sungguh-sungguh mengubah kami semuanya menjadi pribadi yang lebih beriman. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama GP Hope, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Edi. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Saya langsung kepada pengumuman, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai. Dan ibadah online dapat diakses nanti sekitar pukul 1 siang. Linknya akan diinformasikan melalui grup Telegram. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan ini. Doa malam diadakan seperti biasa hari Rabu pukul 7 malam, mohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan kelas Alkitab kembali diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam. Sekian, mari kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu, kesempatan, kesehatan yang Kau beri bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang baik. Makasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Firman-Mu yang meneguhkan setiap kami Tuhan, membuat iman kami, iman percaya kami semakin hari semakin kokoh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti-Mu Yesus, Allah yang hidup. Ajaib seluruh perbuatan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan, ajaib kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Makasih Tuhan, kami berdoa buat Bapak Pendeta Edi, pakai beliau Tuhan lebih lagi Tuhan, di dalam pelayanannya Tuhan. Engkau pakai Tuhan dimanapun beliau berada Tuhan, nama Tuhan dimuliakan dan disenangkan. Makasih Tuhan, terus berkaryalah buat hidupnya, berkati istri serta anaknya Tuhan. Kami berdoa buat gembala kami Pak Hari, pakai beliau lebih lagi Tuhan di dalam pengembalaan, di dalam pelayanannya Tuhan. Hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya, memimpin seluruh umat-Mu di tempat ini, membimbing setiap kami punya karakter seperti Kristus, mau mengasihi, mau melayani. Makasih Tuhan Yesus, berkati juga istri dan anak-anaknya. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu GPH, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan, Kau pakai hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, saluran doa dan kemuliaan-Mu Tuhan.
Roh Kudus terus berkaryalah, beri kami pengertian, beri tanamkan apa yang menjadi kebenaran-Mu itu Tuhan di dalam hidup setiap kami. Beri kemampuan untuk setiap kami mengolah dan melakukannya seperti yang Kau mau Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Indonesia, kami melepas berkat buat Indonesia, berkati Indonesia dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Dihujani Indonesia dengan keselamatan serta pertobatan. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Hikmat kebijaksanaan turun atas mereka semuanya, agar setiap keputusan kebijakannya mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Tak lupa kami berdoa untuk persembahan kami Tuhan. Tuhan, berikan hati Tuhan, hati yang tulus, hati yang penuh sukacita ketika kami memberi Tuhan. Biarlah segalanya untuk memperlebar kerajaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Makasih Tuhan, sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memampukanmu untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.